Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok berapa ya? Kelompok 4 yang beranggotakan ada 5 orang ke bawah. Akan mempresentasikan tentang kondisi sampah di TPA Ciangir. Di sini saya sebagai moderator, ada juga Dila, ada Dea, ada Ajara, ada Salma di sini sebagai narasumber. Nah, kami di sini akan mempresentasikan hasil dari observasi yang telah kami lakukan di TPA Ciangir. Langsung saja untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Dea. Disilakan. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang TPA Ciangir ya. TPA Ciangir ini adalah suatu tempat di mana berpengaruh pada suatu wilayah di kota Tasik yang memiliki segudang sampah dan menggunung yang dikelola oleh pemerintah, di mana setempat adanya pengaruh dari lingkungan masyarakat dan makhluk hidup yang ada di TPA Ciangir. Dari kondisi TPA Ciangir ini adalah tempat pembuangan sampah yang ada di Tasikmalaya dengan tahap terakhir dalam pengolahan. Sejak mulai timbulnya TPSA ini adalah pengumpulan atau pemindahan dan tumpukan sampah yang tiap hari semakin menggunung, yang dimana didukungnya oleh manusia dan adanya pencemaran lingkungan, baik itu dari sampah itu sendiri, membuang sampah sembarangan, dan menyebabkan tempat tersebut kotor dan berbau tidak sedap. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, terima kasih kepada Saudara Dila yang telah Yang selanjutnya ada tempat pembuangan akhir Ciangir ini dikelola pada tahun 2002, kemudian dikelola lagi pada tahun 2014 oleh pemerintah Tasikmalaya. Luas lahan TPA Ciangir ini mencapai 11 hektar sampai 12, dan perharinya sampahnya itu dikirim mencapai 250 sampai 300 ton per hari. Untuk pekerja di TPA Ciangir ini antara 80 sampai 90 orang. Kemudian masyarakat menerima sampah itu pada pagi dan sore hari, di mana Dinas Kebersihan menerima sampah TPA Ciangir ini karena menerima dari perjanjian terdapat kendala yang ada di TPA Ciangir ini, seperti adanya pengangkutan yang belum dipenuhi, pengangkutan untuk alat-alat berat seperti mobil untuk mengangkut sampah, tentang armada kota yang mogok dan rusak pada saat pengangkutan sampah ke TPA Ciangir. Kemudian tentang sistem timbun tanah di TPA Ciangir mengandung konflik bagi masyarakat karena tentang lahan kosong untuk dijadikan timbunan sampah, yang dijadikan untuk lahan timbunan sampah yang harus ditimbun secara menggunung. Hal tersebut tidak mengatasi timbunan sampah yang berserakan di TPA Ciangir karena hal tersebut memerlukan lahan kosong, tetapi adanya timbulnya masyarakat untuk terhalang pada lahan yang kosong untuk menyimpan sampah di lahan kosong tersebut. Kemudian ada pendapat masyarakat terhadap TPA Ciangir. Yang pertama ada dari Ibu Hani, lingkungan menjadi bau, yang kemudian sampahnya berserakan dan menumpuk sehingga membusuk dan menghasilkan zat yang beraroma tidak sedap yang bernama hidrogen sulfida. Semakin banyak sampah yang membusuk, maka akan semakin banyak gas H2S.
Kemudian kenyamanan masyarakat ini lebih kepada suatu perubahan pemukiman yang secara umum dan menjadikan suatu pengajuan dalam suatu proses provinsi untuk memindahkan TPA Ciangir ini pada ucapan Pak Setio bahwa TPA Ciangir ini sangat memiliki dampak negatif karena di sisi lain sisi kualitas air yang tercemar. Kemudian sungai tercemar oleh sampah dan pengaruh hujan yang debit airnya menjadi melimpah karena adanya sampah. Jadi wadahnya itu jadi kotor. Kemudian perubahan pemukiman ini masyarakat sangat risih dan sangat kecewa kepada keadaan di TPA Ciangir tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Dea yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya yaitu materi dari Ajara, dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada dampak TPA Ciangir terhadap masyarakat sekitar kawasan TPA Ciangir. Yang pertama ada dampak positif. Nah, dari dampak positif ini ditimbulkan oleh keberadaan TPA Ciangir, antara lain yaitu terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat di sekitar TPA Ciangir. Adapun dampak negatif, Adapun dampak negatifnya yang ditimbulkan dari keberadaan TPA Ciangir ini seperti pencemaran air oleh lindi atau yang keluar dari tumpukan sampah dan mengalir menuju badan perairan ataupun meresap ke dalam tanah, dan pencemaran udara karena adanya gas metana atau CH4 yang merupakan salah satu jenis gas rumah kaca yang keluar dari tempat penimbunan akhir sampah akibat proses penguraian bahan organik secara anaerobik, yang akhirnya pencemaran-pencemaran tersebut akan bermuara pada kerusakan lingkungan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Ajara yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya yaitu materi dari Salma. Disilakan. Cara pengolahan sampah. Yang pertama bisa melakukan pemisahan antara sampah organik dari sampah anorganik. Kemudian untuk sampah organik ini kita bisa menggali lubang setinggi 1 atau 2 meter di dalam tanah dan memasukkan sampah tersebut. Nah, sampah tersebut bisa dijadikan pupuk kompos atau pupuk kompos dan pupuk-pupuk lainnya. Yang kedua, bisa mengubah sampah organik, terutama sampah kulit buah, menjadi aksesoris atau sumber biogas baru, atau juga bisa jadikan pupuk. Yang ketiga, sampah juga bisa dijadikan aksesoris atau kerajinan bagi para remaja seperti gelang, cincin, dan kalung. Next. Nah, kesimpulannya, TPA Ciangir ini dikelola pada tahun 2002. Lalu pada tahun 2014, pemerintah Tasikmalaya meluas lahan TPA Ciangir ini menjadi 11 hektar sampai 12 hektar. Dan rata-rata pekerja di TPA Ciangir ini ada 80 sampai 90 orang. TPA Ciangir ini juga menerima dari perjanjian yang terdapat kendala pada TPA Ciangir, yaitu adanya pengangkutan yang belum terpenuhinya alat-alat untuk mengangkut sampah seperti mobil, truk, dan armada kota. Belum lagi ada beberapa kendaraan. Jadi terdapat penumpukan sampah di kota. TPA Ciangir juga memiliki sistem timbun di tanah, dan ini menimbulkan konflik bagi masyarakat. Terima kasih. Nah, ini salah satu dokumentasi ya yang kami ambil dari lokasi
di TPA Cianjur ini, bisa kita lihat di sana tumpukan sampah itu sangat apa ya, udah kayak gunung gitu, bergunung-gunung gitu. Jadi otomatis ya pasti bakal tercemar gitu. Apalagi kan apa ya namanya, orang-orang yang hidup di sana, masyarakat yang tinggal di sana, di sekitaran sana gitu pasti tercemar, bau gitu kan. Terus pas kita juga ke sana tuh dari jarak berapa meter gitu udah kecium gitu pas lagi di jalan gitu. Oh, berarti emang apa ya, sangat berdampak buruk banget gitu bagi masyarakat yang ada di sekitar di sana. Terus bukan hanya bagi masyarakat ya, tetapi ada juga kayak hewan di sana, seperti kayak bisa kita lihat di sana tuh ada seekor sapi yang lagi ini mencari makan di tumpukan sampah, dan sangat eh, bahaya bahaya banget gitu bagi hewan yang mencari makan di sana. Soalnya itu kan bisa apa ya, kan banyak penyakit, otomatis ke hasil apanya, hasil dagingnya ataupun sapinya itu tidak sehat gitu nantinya. Dan dikonsumsinya juga itu sangat berbahaya gitu. Ke bawah, coba. Nah, di sana juga kan udah ini ya, udah pada apa namanya, udah habis lahannya di sana, akan katanya gitu akan dialihkan, nggak tahu kemana juga, itu bakal dipindahkan ini TPA-nya gitu katanya. Udah, mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan, ditutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.